Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan, masih memberikan kita taufik dan juga kesempatan untuk bertemu muka kembali dalam kajian ilmiah yang membahas tentang buku Qawaid Fiqhiyah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari dapat kita manfaatkan dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan yang lalu, kita telah membahas beberapa poin yang berhubungan dengan ilmu kaidah fikih ini. Kita sudah mempelajari tentang pengertian dari kaidah fikih, yang kesimpulannya bahwa kaidah fikih adalah hukum yang umum, hukum yang bersifat universal, yang bisa digunakan untuk memahami permasalahan-permasalahan fikih yang tercakup di dalamnya. Kemudian kita juga telah membahas tentang faedah dari kaidah, faedah dari mempelajari ilmu kaidah fikih. Dan faedah yang paling penting adalah kita bisa mengetahui hukum-hukum fikih dengan lebih mudah. Karena redaksi kaidah fikih biasanya sangat ringkas. Kita juga sudah membahas tentang sumber kaidah fikih. Dari mana kaidah fikih diambil? Kita telah mempelajari pada kesempatan yang lalu bahwa kaidah fikih ada yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran, ada yang diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW, dan juga ada yang diambil dari ijtihad para ulama. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah bolehkah seseorang berhujjah dengan kaidah fikih ini? Bolehkah kaidah fikih dijadikan sebagai sandaran hukum atau dijadikan sebagai dalil? Maka jawabannya harus diperinci. Ada perincian dalam jawabannya. Dan kita harus melihat sumber kaidah fikih yang kita ketahui tadi. Perinciannya sesuai dengan sumber kaidah fikih, dari mana dia diambil. Apabila sumber kaidah fikih tersebut adalah ayat Al-Quran, maka jelas ini boleh dijadikan sebagai hujjah. Karena berhujjah dengan ayat Al-Quran diperbolehkan, dan itu hujjah yang paling kuat. Begitu pula apabila sumbernya dari hadis Nabi Muhammad SAW, maka hukumnya sama dengan berhujjah dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan hadis Nabi Muhammad SAW adalah hujjah yang paling kuat yang kedua setelah Al-Quran. Apabila kaidah fikih sumbernya adalah dari ringkasan ayat-ayat Al-Quran ataupun ringkasan dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, maka ini juga hukumnya sama.
boleh berhujjah dengan kaidah-kaidah fikih yang seperti ini. Seperti misalnya kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Tidak ada hadis Nabi yang bunyinya seperti ini, tidak ada ayat Al-Qur'an yang bunyinya seperti ini, tapi para ulama menyimpulkan kaidah ini dari beberapa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga berdalil dengan kaidah ini sama dengan berdalil dengan hadis-hadis yang menjadi sandaran kaidah fikih ini. Sehingga boleh berdalil dengan kaidah fikih yang disimpulkan dari ayat-ayat maupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, apabila kaidah-kaidah fikih tersebut berasal dari ijtihad para ulama, maka hukumnya sesuai dengan ijtihad tersebut. Apabila ijtihadnya sesuai dengan dalil, maka dibolehkan untuk berhujjah dengan kaidah tersebut. Apabila ijtihadnya tidak sesuai dengan dalil, ada dalil-dalil yang menentangnya atau bertentangan dengannya, maka tidak boleh berdalil dengan kaidah-kaidah fikih tersebut. Apabila kaidah fikih disepakati oleh para ulama, jelas ini dibolehkan untuk dijadikan sebagai hujjah walaupun itu ijtihad para ulama. Tapi karena sudah disepakati oleh para ulama, maka dibolehkan berdalil dengan kaidah tersebut. Sebagaimana berdalil dengan ijma' para ulama. Ya. Berbeda kalau kaidah fikih tersebut diperselisihkan oleh para ulama, maka tidak boleh. Tidak boleh kita berhujjah dengan kaidah tersebut. Di antara contohnya misalnya ada kaidah-kaidah yang diperselisihkan oleh para ulama. Misalnya kaidah yang menjelaskan tentang al-aslu fil abwal an-najasah. Pada asalnya hukum kencing, semua kencing adalah najis. Pada asalnya semua kencing itu dihukumi najis. Ada kaidah seperti ini. Tapi ternyata para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Sehingga orang yang berpendapat dengan kaidah ini tidak bisa menjadikan dalil. Karena apa? Tidak bisa menjadikan kaidah ini sebagai dalil karena para ulama berbeda pendapat dalam masalah tersebut. Contohnya lagi misalnya, ada kaidah yang berbunyi ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Keringanan-keringanan dalam syariat tidak boleh diberikan kepada orang-orang yang melakukan maksiat. Ini kaidah fikih yang diperselisihkan oleh para ulama. Sehingga tidak boleh dijadikan sebagai dalil untuk berdiskusi dengan orang lain. Untuk diri dia sendiri yang berpendapat dengan kaidah tersebut tidak masalah. Tapi ketika berdalil atau berdiskusi dengan orang lain, dia tidak bisa memaksakan kaidah tersebut atau menggunakan kaidah tersebut untuk dalil yang dia sebutkan kepada lawan bicaranya. Kemudian ada kaidah lagi juga yang diperselisihkan oleh para ulama, contohnya faqidut tahuraini yu'idus shalah. Orang yang tidak bisa berwudu dan tidak bisa bertayamum, dia wajib sholat di waktu itu, tapi dia harus mengulangi
solatnya. Dia harus mengulangi solatnya. Ada kaidah seperti ini dalam mazhab Syafi'i. Disebutkan oleh sebagian ulama Syafi'iyah. Tapi kaidah ini diperselisihkan oleh para ulama. Sehingga kita tidak boleh menggunakan kaidah-kaidah yang seperti ini sebagai hujjah. Karena lawan bicara kita belum tentu menyetujui kaidah tersebut. Sehingga kaidah-kaidah yang seperti ini hanya sebagai penguat saja, tidak bisa menjadi sandaran hukum. Inilah perincian dari jawaban apakah kita boleh menggunakan kaidah fikih sebagai dalil. Tadi ya, diperinci menjadi 3. Apabila kaidah tersebut benar-benar redaksinya dari Al-Quran dan Sunnah, maka dibolehkan menggunakannya sebagai hujjah. Yang kedua, apabila kaidah fikih tersebut merupakan kesimpulan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, hanya saja redaksinya lebih ringkas, maka ini boleh dijadikan sebagai hujjah. Kemudian yang ketiga, apabila kaidah fikih tersebut berasal dari ijtihad para ulama, maka kita lihat ijtihadnya. Apakah ijtihad tersebut sesuai dengan dalil? Kalau iya, maka boleh. Kita lihat ijtihadnya, apakah disepakati oleh para ulama? Kalau iya, maka bisa jadikan sebagai hujjah. Kalau ijtihadnya masih diperselisihkan oleh para ulama, maka ini tidak boleh dijadikan sebagai hujjah. Inilah kesimpulan dari masalah apakah kita boleh berdalil dengan kaidah fikih ataukah tidak. Kemudian masalah yang berikutnya adalah masalah sejarah singkat ilmu kaidah fikih. Sudah maklum, kita ketahui bersama bahwa kaidah fikih adalah disiplin ilmu tertentu. Dan disiplin ilmu ini belum ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Namun sumber dari disiplin ilmu ini sudah ada sejak mulai turunnya ayat, mulai turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW. Karena sumber dari kaidah fikih, sumber utamanya adalah Al-Quran. Kemudian sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian ijma' para ulama. Kemudian perkataan-perkataan para sahabat Nabi. Kemudian perkataan-perkataan para ulama. Sehingga kaidah fikih sebenarnya sudah ada sejak Rasulullah SAW. Hanya saja belum dibukukan, belum dikumpulkan, belum dibahas secara sistematis dalam sebuah buku. Sehingga di zaman dahulu orang tidak bisa langsung belajar kaidah fikih secara khusus. Karena memang belum ada ulama-ulama yang mengumpulkan kaidah-kaidah tersebut. Belum ada ulama-ulama yang menyimpulkan kaidah-kaidah tersebut dari sumber-sumbernya. Kemudian setelah berjalan waktu yang panjang maka beberapa ulama mengumpulkan kaidah-kaidah fikih tersebut dan membahasnya. Orang yang pertama kali diketahui mengumpulkan kaidah-kaidah fikih adalah Imam Abu Thahir Ad-Dabbas, seorang imam dari mazhab Hanafi, dan beliau hidup di abad keempat Hijriyah. Inilah imam yang pertama kali diketahui mengumpulkan kaidah fikih. Hanya saja beliau tidak membukukannya.
beliau ketika itu diketahui mengumpulkan kaidah-kaidah fikih ini tapi dalam hafalannya. Ada orang yang mengetahuinya karena Imam Abu Thahir Ad-Dabbas ini selalu mengulang-ulang ya kaidah-kaidah fikih tersebut di salah satu masjidnya. Kemudian ada yang mendengarnya dan akhirnya menuliskannya. Tapi Imam Abu Thahir Ad-Dabbas sendiri tidak menuliskan kaidah-kaidah tersebut karena beliau seorang ulama yang tunanetra. Kemudian ya, setelah itu banyak ulama-ulama yang lain seperti Al-Karkhi. Ini juga dari mazhab Hanafi. Beliau mengumpulkan juga kaidah-kaidah fikih dan mengumpulkannya lebih banyak. Kemudian ulama-ulama dari mazhab lainnya mulai mengumpulkan juga, ya. Di antaranya misalnya Al-Ala'i, di antaranya Tajuddin As-Subki dari mazhab Syafi'i, di antaranya Imam As-Suyuti dari mazhab Syafi'i juga, di antaranya Al-Qarafi dari mazhab Maliki, di antaranya lagi ya Az-Zarkashi dari mazhab Syafi'i, di antaranya lagi Ibnu Rajab dari mazhab Hambali, di antaranya lagi misalnya Ibnu Nujaim ya dari mazhab Hanafi, dan banyak ulama-ulama yang lainnya yang mereka menulis buku tentang ilmu kaidah fikih ini dengan khusus beserta contoh-contohnya yang sangat banyak. Inilah ya sejarah singkat tentang kaidah fikih ya, ilmu kaidah fikih. Bagaimana ilmu ini akhirnya dibukukan. Pertamanya dari zaman Nabi Muhammad SAW dengan sumber-sumber yang muncul, sumber-sumber yang digunakan untuk kaidah fikih ini ya, sebagai sumber utama kaidah fikih. Ada Al-Qur'an, ada hadis Nabi Muhammad SAW, kemudian ijma' para ulama, kemudian perkataan para sahabat, kemudian perkataan para imam ya. Dan akhirnya ulama-ulama setelahnya membukukan dan menyimpulkan kaidah fikih dalam buku-buku yang khusus, dan mereka menyebutkan banyak misal-misalnya ya, banyak contoh-contohnya. Kemudian poin yang berikutnya yang penting untuk kita ketahui adalah macam-macam kaidah fikih. Kaidah fikih ini ya ada bermacam-macam jenisnya. Yang pertama, kaidah fikih ditinjau dari sumbernya. Kaidah fikih ini ditinjau dari sumbernya ada bermacam-macam. Dan ini sudah kita bahas pada pembahasan yang sebelumnya, yaitu sumber-sumber kaidah fikih. Ya, ada kaidah fikih yang redaksinya sama dengan ayat di dalam Al-Quran, atau sama redaksinya dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Ini kaidah fikih yang pertama, sesuai dengan sumbernya. Kaidah fikih yang kedua ditinjau dari sumbernya adalah kaidah fikih yang disimpulkan dari ayat di dalam Al-Quran atau disimpulkan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian jenis kaidah fikih yang ketiga dilihat dari sumbernya adalah kaidah fikih yang bersumber dari ijtihad para ulama. Kemudian jenis kaidah fikih ditinjau dari keluasan pembahasannya. Ya, ada bermacam-macam kaidah fikih ditinjau dari keluasan pembahasannya.
ada kaidah fikih yang sangat luas sekali pembahasannya. Ini yang disebut oleh para ulama dengan istilah al-qawaid al-fiqhiyah al-kulliyah al-kubra. Ya, al-qawaid al-kulliyah al-kubra. Kaidah yang bersifat universal, yang besar. Dan biasanya para ulama menyebutkan 5 kaidah utama. Ya, 5 kaidah utama. Yang pertama, kaidah innamal a'malu binniyat, atau biasa mereka ganti dengan redaksi al-umur bimaqasidiha. Kemudian yang kedua adalah kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Ya, keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Kemudian yang ketiga kaidah al-masyaqqatu tajlibut taisir, bahwa kesulitan bisa mendatangkan kemudahan. Kemudian yang keempat kaidah la darara wa la dirar, tidak boleh mendatangkan kemudaratan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Kemudian yang kelima adalah kaidah al-'adatu muhakkamah, bahwa adat kebiasaan orang itu bisa dijadikan sebagai sandaran hukum, sandaran keputusan. Ya. Inilah 5 kaidah yang sangat luas sekali cakupannya, bisa masuk dalam semua bab fikih. Makanya sampai dikatakan al-qawaid al-kulliyah al-kubra, kaidah yang universal dan paling besar cakupannya. Karena sangat banyaknya masalah-masalah fikih yang dicakup oleh 5 kaidah ini. Kemudian jenis kaidah yang kedua dilihat dari luasnya cakupan kaidah adalah kaidah-kaidah yang diistilahkan oleh para ulama dengan istilah al-qawaid al-kulliyah. Kaidah yang universal, tidak ada tambahan besarnya, tapi kaidah yang universal, kaidah yang umum. Cakupannya luas, tapi tidak seluas 5 kaidah tadi. Ya. Cakupannya luas, tapi tidak seluas yang pertama, yang kubra, yang besar tadi. Yang jumlahnya 5 kaidah. Qawaid kulliyah ini, atau kaidah yang umum dan luas ini, banyak ya, yang tidak sampai pada derajat 5 kaidah yang utama tadi, ini banyak. Contohnya misalnya, i'malul kalam aula min ihmalihi, menjadikan perkataan punya makna itu lebih baik daripada membuangnya, menjadikannya tidak bermakna. Ini cakupannya luas, ya. Cakupannya sangat luas. Misalnya ada orang berwasiat, hartaku ini untuk anakku, hartaku ini untuk anak-anakku. Saya wasiatkan 1/3 dari hartaku ini nanti untuk anak-anakku misalnya. Afwan, contohnya bukan yang itu ya. Contohnya misalnya saya wasiatkan harta ini nanti setelah aku meninggal ya 1/3 untuk si Zaid, untuk si Zaid. Kemudian orang itu meninggal. Ternyata Zaid ini tidak ada di keluarganya atau di kerabatnya yang bukan ahli waris. Tidak ada.
adanya orang lain yang hidup di desa tersebut. Dan orang ini tidak dekat dengan mayit. Orang ini tidak dekat dengan mayit. Maka dalam keadaan seperti ini ya, kita menggunakan wasiatnya tersebut dan mengatakan bahwa Z ini yang dimaksud adalah si fulan. Si fulan yang ada di desanya. Walaupun dia tidak kerabatnya. Walaupun dia tidak dikenal dekat dengan orang yang meninggal tersebut yang berwasiat. Karena apa? Karena kaidah ini. I'malul kalam aula min ihmalihi. Menjadikan perkataan seseorang itu bermakna, ada maknanya, itu lebih baik daripada menjadikannya tidak bermakna, daripada tidak menganggapnya sama sekali. Ya. Seperti orang ini ya, apabila ya wasiat tersebut dikhususkan untuk kerabatnya saja, maka wasiatnya akan batal. Selama bisa menjadikan wasiat tersebut dilaksanakan ya, dan sesuai dengan redaksinya, maka itu yang dilakukan. Dikasihkan kepada orang yang bernama Zaid, walaupun Zaid tersebut tidak dekat dengan mayit, walaupun Zaid tersebut bukan kerabatnya mayit. Tapi karena ingin menggunakan wasiat ini bisa bermakna, maka itu yang dilakukan. Ini kaidah yang besar ya, i'malul kalam aula min ihmalihi. Kemudian di antara kaidah yang masuk dalam kaidah kulliyah, kaidah yang luas cakupannya, tapi tidak seluas 5 kaidah yang pertama, adalah kaidah dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak mafsadah atau menjauhkan diri dari mafsadah itu lebih dikedepankan daripada mendatangkan maslahat. Apabila ada maslahah dan mafsadah yang bertentangan dan kita lihat berimbang antara mafsadah dan maslahatnya, maka yang kita dahulukan, kita menolak mafsadah, walaupun kita tidak bisa mendatangkan maslahat yang kita inginkan, karena mafsadah dan maslahatnya berimbang atau selisihnya hanya sedikit saja. Maka di sini digunakan kaidah ini, dan kaidah ini ya cakupannya luas dalam semua keadaan, dalam semua masalah ya. Digunakan kaidah ini. Apabila kita ya di depan kita ada pilihan. Kalau kita pilih ini, mafsadahnya seperti ini. Maslahatnya seperti ini. Kita timbang-timbang, ternyata berimbang atau selisihnya sedikit. Maka di sini kita menjauhkan diri dari mafsadah yang ada. Ustadz, bagaimana kalau maslahatnya besar? Ada mafsadahnya tapi kecil. Kita mendahulukan maslahat. Kalau maslahatnya jauh lebih besar. Kalau masih berimbang atau selisihnya sedikit, ya, maka kita pakai kaidah ini, yaitu menjauhkan diri dari mafsadah lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat. Kalau maslahatnya jauh lebih besar, ya, maka tetap kita dahulukan mendatangkan maslahat. Karena mafsadah yang sedikit tersebut ya kita anggap seakan-akan tidak ada. Ya. Dan banyak ya contoh-contoh masalah yang seperti ini. Misalnya seperti apabila ya kita kelaparan, kemudian tidak ada pilihan di depan kita kecuali
memakan sesuatu yang diharamkan, atau kita akan pingsan atau bahkan akan mati, maka kita memakan sesuatu yang diharamkan untuk menyelamatkan jiwa kita. Ya. Ini ada mafsadah, ada maslahat. Maslahatnya adalah menjaga jiwa kita. Mafsadahnya kita memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi maslahatnya jauh lebih besar. Maka yang seperti ini kita dahulukan mendatangkan maslahat, karena mafsadahnya kecil dan akhirnya dianggap seakan-akan tidak ada. Contohnya lagi kaidah yang seperti ini, kaidah kulliyah, ya, cakupannya luas dalam semua bab fikih, ya. Namun tidak seluas yang pertama adalah kaidah idza ijtama'al halal wal haram ghullibal haram. Apabila halal, ya, ada sesuatu yang halal, ada unsur halal dan unsur haram berkumpul, maka dimenangkan yang haramnya. Dimenangkan yang haramnya, harus kita tinggalkan. Para ulama mencontohkan misalnya, ya, ada, ya, keledai, ya, kawin dengan kuda misalnya. Anaknya, ya, peranakannya ini diharamkan. Kenapa demikian? Karena di sini ada campuran antara halal dan haram, maka tidak diperbolehkan. Contohnya lagi, misalnya ada seorang wanita yang kita ragu apakah dia saudari sepersusuan ataukah tidak. Ini ada campuran antara halal dan haram. Kalau dia saudari perempuan berarti haram untuk dinikahi. Kalau dia bukan saudari dari sepersusuan dan bukan saudari kandung juga, maka halal untuk dinikahi. Di sini ada halal dan haram. Dan bercampur di situ, sehingga kita harus menjauhinya. Kita harus meninggalkannya. Karena ada percampuran antara halal dan haram ini. Begitu pula dalam makanan. Dalam makanan, misalnya, ya, kita ragu apakah makanan ini di dalamnya ada kandungan babinya ataukah tidak. Ada campuran antara halal dan haram. Maka kalau memang, ya, ada indikasi kuat di sana ada babinya, ya, walaupun kita belum yakin, ya, maka kita harus menjauhinya. Atau misalnya makanannya benar-benar dicampur. Ada daging babi di situ, tapi tidak hanya daging babi saja. Ada daging-daging yang lain dicampur dalam satu masakan, ya. Maka kita tidak boleh memakannya. Atau benar-benar diolah jadi satu. Daging babi dicampur dengan daging sapi. Dicampur dalam satu olahan. Maka ini menjadi haram, ya. Menjadi haram karena apa? Ada campuran antara halal dan haram. Ya, ini banyak, ya, tidak hanya pada hal-hal yang bisa kita indra, tapi juga pada hal-hal yang selainnya. Kemudian di antara kaidah tersebut juga adalah at-tabi'u tabi'. Ya. Sesuatu yang mengikuti itu hukumnya sama dengan sesuatu yang diikuti. Sesuatu yang mengikuti itu hukumnya sama dengan sesuatu yang diikuti. Ya, misalnya teras masjid, ya. Teras masjid ini hukumnya mengikuti masjid. Kenapa demikian? Karena teras ini mengikuti masjid, ya. Maka hukumnya juga mengikuti masjid. Ini banyak seperti ini, ya. Banyak seperti ini, tidak hanya masalah masjid saja, tapi juga masalah-masalah yang lainnya. Misalnya ketika kita menjual sepeda motor. Menjual sepeda motor. Dan di sepeda motor tersebut, ya, ada hal-hal yang mengikutinya. Misalnya, ya, ada kelengkapan-kelengkapan,
ada kuncinya, ya, ada aksesorisnya, ya. Kalau kita jual, maka pada asalnya yang mengikuti sepeda motor tersebut, ya, yang ada di sepeda motor tersebut, walaupun sebenarnya bukan dari dia, ya, itu pada asalnya masuk dalam jual beli. Kecuali kalau kita kecualikan, kalau kita keluarkan, ya, saya jual motor ini, tapi yang ini tidak saya jual, ya, ini saya ambil, ini saya ambil. Kalau dikecualikan seperti itu, maka baru keluar, ya, baru tidak masuk hukumnya. Kalau tidak dikecualikan, maka masuk dalam jual beli, ya. Ini termasuk di antara penerapan dari kaidah at-tabi'u tabi'un, ya. Sesuatu yang mengikuti hukumnya, ya, sama dengan sesuatu yang diikuti. Menjual rumah misalnya, menjual rumah, di sana ada perabotannya, ada perabotannya. Kalau tidak dikecualikan perabotannya, maka perabotannya masuk dalam jual beli. Terutama perabotan-perabotan yang inti, ya, ini masuk dalam akad jual beli. Kecuali kalau dikecualikan oleh penjualnya, ya. Karena kaidah at-tabi'u tabi'un, bahwa sesuatu yang mengikuti itu hukumnya mengikuti sesuatu yang diikuti. Menjual tanah misalnya, di atas tanah tersebut ada pohon-pohon, ya. Pada asalnya pohon-pohon tersebut hukumnya mengikuti tanahnya. Makanya kalau ada jual beli tanah, ya, pada asalnya pohon-pohon yang ada di atasnya masuk dalam jual beli, kecuali kalau dikecualikan oleh si penjual, sehingga dia keluar karena kata-katanya yang tegas tadi, ya, itu lebih didahulukan daripada kaidah umum seperti ini. Ini jenis yang kedua dari kaidah-kaidah umum yang cakupannya luas. Masalah-masalah yang dicakupnya sangat banyak sekali, tapi tidak sampai pada derajat yang pertama tadi, yang 5 kaidah utama tadi. Jenis yang ketiga adalah kaidah yang cakupannya sempit. Kaidah yang cakupannya sempit. Dan ini juga ada beberapa kaidah yang seperti ini. Kebanyakan dari jenis ini adalah yang dinamakan oleh para ulama ad-dawabit al-fiqhiyah atau dhabitun fiqhi, yaitu kaidah yang berhubungan dengan bab-bab tertentu. Makanya cakupannya dia lebih sempit karena pada bab-bab tertentu saja. Ada juga yang tidak khusus pada bab tertentu, tapi memang masalah yang dicakupnya sedikit. Masalah yang dicakupnya sedikit. Saya misalkan, ya, di sini saya misalkan, man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanih. Barang siapa yang tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu sebelum datang waktunya, maka dia dihukum. Dia mendapatkan hukuman tidak mendapatkan sesuatu tersebut. Ya. Ini kaidah fikih. Dan ini tidak hanya satu bab. Tidak hanya cakupannya dalam satu bab saja, tapi dalam beberapa bab. Tapi masalahnya sedikit. Masalah yang bisa menjadi contoh kaidah ini sedikit, ya. Para ulama ada yang mencontohkan tentang orang yang membunuh misalnya saudaranya. Padahal kalau dia tidak membunuhnya dan orang itu mati, dia jadi ahli waris misalnya. Kemudian dia membunuhnya, maka dia dihukum. Dia mendapatkan hukuman bahwa dia tidak akan mendapatkan warisan dari orang yang dibunuhnya. Karena dia tergesa-gesa, ya, dengan warisannya,
padahal belum waktunya. Akhirnya mendapatkan hukuman, diharamkan dari warisan orang tersebut, ya. Contoh lainnya, misalnya, ya, ada seorang anak membunuh ayahnya karena dia melihat ayahnya punya harta warisan yang sangat banyak. Dia tergesa-gesa ingin mendapatkan harta yang banyak tersebut. Akhirnya dia buat suatu rencana yang dengan rencana tersebut ayahnya meninggal. Akhirnya ayahnya benar-benar mati. Ya. Punya selidik, ya. Ketika diteliti ternyata anak tersebutlah yang menjadikan ayahnya meninggal. Maka kalau keadaannya demikian, ya, maka dia diharamkan mengambil warisannya, ya. Dia tidak berhak dengan harta warisnya sedikit pun, karena dia tergesa-gesa mendapatkan harta warisan sebelum waktunya. Contoh dari kaidah ini, ya, sedikit, tidak sebanyak kaidah-kaidah yang kulliyah atau yang kulliyah kubra. Contoh lain misalnya, dan ini masuk dalam istilah dhabit fiqhi, yaitu kaidah yang khusus pada bab fikih tertentu. Misalnya al-aslu fil ma' at-taharah. Pada asalnya air itu suci. Semua air suci. Kalau tidak ada petunjuk yang menjelaskan bahwa air tersebut najis. Ini, ya, kaidah ini hanya mencakup masalah air saja. Karena memang kaidahnya masalah air. Ini yang disebut oleh para ulama dengan istilah dhabitun fiqhi. Kaidah yang khusus menjelaskan bab tertentu saja. Sehingga setiap air yang kita tidak tahu, kita tidak yakin akan kenajisannya, maka kita hukumi sebagai air yang suci. Kita misalnya melihat ada di salah satu sisi luar rumah ada seember air di luar rumah. Kemudian kita tidak tahu apakah air tersebut najis atau suci. Dan kita tidak melihat ada indikasi-indikasi yang menjadikannya najis. Maka kita hukumi air tersebut suci. Bisa kita pakai untuk misalnya berwudu. Ya. Di kamar mandi juga demikian. Ya, misalnya di kamar mandi, ya, kita masuk kamar mandi. Kemudian kita, ya, di kamar mandi tersebut wudu, kecipratan, ya. Ada air dari bawah menyiprat ke baju kita misalnya. Selama kita tidak tahu bahwa, ya, asalnya lantai kamar mandi tersebut najis, ya, maka kita harus mengambil kaidah ini, bahwa air yang terciprat itu juga suci. Karena kita tidak tahu ada indikasi yang menajiskannya. Ini kaidah innal asla fil ma' at-taharah. Pada asalnya semua air itu suci. Contohnya lagi, misalnya la yata'ayyanu istiqbalul qiblah illa ala man ayanaha. Ya, tidak wajib, la yata'ayyan istiqbal al-qiblah, la yata'ayyan istiqbalu ainil qiblah illa ala man ayanaha. Tidak diwajibkan
untuk menghadap ke zat Ka'bah, ya, ke zat kiblah, kecuali orang yang melihatnya. Ini kaidah masalah menghadap kiblat saja, ya. Tidak membicarakan masalah bab-bab yang lainnya. Sehingga cakupan masalahnya juga sempit, ya, tidak seperti kaidah-kaidah yang pertama dan yang kedua. Sehingga ketika kita di Indonesia misalnya, ya, kita tidak melihat Ka'bah, kita tidak melihat kiblat kita, maka tidak wajib bagi kita untuk, ya, harus tepat dengan zat Ka'bahnya, tidak, ya. Tapi yang menjadi kewajiban kita adalah menghadap ke arah Ka'bah tersebut. Karena kita di Indonesia, maka arah tempat Ka'bah adalah ke barat, ya. Maka ini yang menjadi kewajiban kita. Kita misalnya, ya, ketika dihitung atau diteliti ternyata arah kita tidak tepat mengenai arah Ka'bahnya, maka tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah karena kewajiban kita bukan menghadap ke zat Ka'bahnya, tapi menghadap ke arah Ka'bah. Menghadap ke arah Ka'bah, bukan menghadap ke zat Ka'bahnya. Ya, ini kaidah fikih yang cakupannya tidak luas karena membahas masalah tertentu saja. Ya, inilah macam-macam kaidah dilihat dari luasnya cakupan kaidah tersebut. Kemudian, ya, ada jenis-jenis kaidah dilihat dari apakah kaidah tersebut disepakati oleh para ulama ataukah tidak. Ya. Ada kaidah-kaidah fikih yang disepakati oleh para ulama. Contohnya adalah kaidah yang 5 tadi. Kaidah 5 yang inti tadi, ya, itu disepakati oleh para ulama. Ada kaidah-kaidah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Dan ini juga banyak, ya, kaidah-kaidah yang diperselisihkan oleh para ulama, ya. Contohnya tadi, ya, al-aslu fil abwal an-najasah. Pada asalnya semua kencing itu najis. Ini diperselisihkan oleh para ulama, ya. Contohnya lagi misalnya al-jum'ah zuhrun maksur, bahwa salat Jum'ah, ya, salat Jum'ah sebenarnya adalah salat zuhur yang dipersingkat. Ada kaidah, ya, dari sebagian ulama Syafi'iyah yang mengatakan demikian. Tapi ini kaidah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada ulama lain yang mengatakan itu bukan salat zuhur yang dipersingkat, tapi itu adalah salat yang berdiri sendiri. Dia bukan salat zuhur, tapi dia salat Jum'ah. Ya. Para ulama berselisih dalam masalah itu. Seperti misalnya al-ibratu fil uqud. Al-ibratu fil uqud haqa'iquha misalnya, ya. Yang dilihat dalam masalah akad itu hakikatnya, bukan redaksi ucapannya. Tapi hakikatnya bagaimana, maka itu yang dianggap. Ini kaidah yang diperselisihkan oleh para ulama, ya. Ulama-ulama Syafi'iyah juga berselisih dalam masalah ini. Ya. Ini kaidah-kaidah yang diperselisihkan. Dilihat dari apakah kaidah tersebut disepakati oleh para ulama atau diperselisihkan. Kaidah fikih terbagi menjadi 2. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah pembahasan tentang cara penyusunan atau pembukuan ilmu kaidah fikih. Para ulama rahimahumullahu jami'an, ketika mereka membukukan ilmu kaidah fikih ini, ya, mereka membukukannya dengan cara yang bermacam-macam. Ada banyak cara yang diambil oleh para ulama atau dipilih oleh para ulama untuk membukukan ilmu
kaidah fikih, ya. Ada cara yang pertama adalah cara dengan mendahulukan kaidah-kaidah yang paling besar cakupannya. Jadi melihat cakupan kaidah fikih. Yang pertama didahulukan kaidah yang paling besar cakupannya. Kemudian yang kedua yang lebih kecil dari itu, yang ketiga yang lebih kecil lagi, bahkan diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang memilih cara ini. Di antara kitab-kitab yang dikarang dengan cara ini adalah kitab Al-Ashbah wan Nadhair. Ya, kitab-kitab yang memakai nama Ashbah wan Nadhair, ya, rata-rata memakai cara ini. Yang didahulukan yang pertama adalah kaidah yang 5 tadi biasanya. Karena itulah kaidah yang paling besar cakupannya dan masuk dalam hampir semua bab fikih. Kemudian yang kedua yang mereka bahas biasanya al-qawaid al-kulliyah, kaidah-kaidah yang kulliyah, yang universal, yang cakupannya luas tapi tidak seluas yang pertama. Kemudian yang berikutnya biasanya yang dibahas adalah kaidah-kaidah yang lebih sempit lagi. Mereka menamakan dengan qawaid khassah, ya. Ada yang menamakan dengan al-qawaid al-khassah, kaidah-kaidah khusus karena cakupannya memang tidak luas, ya. Seperti As-Subki, ya, As-Subki, ya, ketika membahas tentang kaidah-kaidah yang cakupannya tidak luas ini, beliau membuat bab yang beliau beri nama Al-Qawaid Al-Khassah, kaidah-kaidah yang khusus. Al-Ashbah wan Nadhair ini banyak yang ngarang, ya, dengan nama seperti ini. Seperti As-Subki, Tajuddin As-Subki dari ulama Syafi'iyah. Ya, beliau punya kitab yang beliau beri nama Al-Ashbah wan Nadhair. Seperti misalnya As-Suyuti atau As-Siyuti. Ya, beliau dari ulama Syafi'iyah juga di abad ke-10 Hijriah. Beliau mengarang kitab kaidah fikih dengan nama Al-Ashbah wan Nadhair. Termasuk di antaranya adalah Ibnu Nujaim. Ibnu Nujaim ini adalah ulama besar dalam mazhab Hanafi. Beliau mengarang kitab dalam kaidah fikih dengan nama Al-Ashbah wan Nadhair, ya. Dan urutannya biasanya seperti itu. Urutan ketiga kitab ini seperti itu, ya. Kaidah yang kubra, kulliyah kubra, yang paling besar, paling banyak cakupannya. Kemudian kaidah kulliyah, ya. Dia kaidah yang sangat luas tapi selain 5 tadi. Kemudian setelah itu qawaid khassah, kaidah-kaidah yang cakupannya sedikit, ya. Kaidah-kaidah kecil. Ini cara penulisan ilmu kaidah fikih yang pertama. Ada ulama-ulama lain yang memilih cara yang kedua. Cara yang kedua adalah mengurutkan kaidah-kaidah fikih dengan urutan abjad. Ya. Diurutkan dengan urutan abjad. Jadi misalnya yang awalnya alif atau hamzah, ya, itu didahulukan. Misalnya kaidah innamal a'malu binniyat didahulukan. Al-umur bimaqasidiha didahulukan karena permulaannya, ya, alif atau hamzah. Al-yaqin la yazulu bisyak itu di huruf ya. Dia akhir, ya. Ad-dararu yuzal dibahas di huruf dad. Al-'adatu muhakkamah dibahas di huruf ain. Seperti itu, ya. Sesuai dengan urutan abjadnya. Kalau diawali dengan huruf yang awal, maka diawalkan.
Kalau diawali dengan huruf yang akhir maka diakhirkan. Para ulama yang menulis ilmu kaidah fikih dengan cara ini diantaranya adalah Az-Zarkashi. Dan ada beberapa ulama yang mengatakan Az-Zarkashi ini orang yang pertama kali mengumpulkan kaidah-kaidah fikih dengan cara ini. Dalam kitab beliau Al-Manthur fil Qawaid. Di antara ulama juga yang mengumpulkan kaidah fikih dengan cara atau metode seperti ini adalah Abu Sa'id Al-Khadimi dari mazhab Hanafi. Dalam kitab beliau Majami'ul Haqa'iq. Ya, Majami'ul Haqa'iq. Ini cara yang kedua ya. Dan sekarang ya ada ulama-ulama ya yang menulis kaidah-kaidah fikih dengan cara ini. Di antaranya ya Mawsu'atul Qawaidil Fiqhiyah ya. Punyanya atau karangan syekh yang bernama atau yang berjuluk Al-Burnu. Ya. Kitabnya sangat besar dan mengumpulkannya dengan urutan abjadi. Kenapa diurutkan dengan urutan abjadi? Ya, agar tidak ada pengulangan. Tidak ada pengulangan dalam kaidah tersebut, ya. Dan lebih mudah untuk mencarinya. Misalnya kita tahu kaidah berawalan huruf dot, langsung kita ke huruf dot kita cari. Ya. Lebih mudah untuk sampai ke kaidah tertentu. Yang kedua, tidak ada pengulangan. Cara yang ketiga dari penyusunan ilmu kaidah fikih adalah mengurutkan kaidah fikih sesuai dengan urutan bab fikih. Sesuai dengan urutan bab fikih. Misalnya dikumpulkan kaidah-kaidah fikih yang membahas tentang taharah. Dikumpulkan jadi satu. Kemudian setelah itu menginjak ke bab misalnya selanjutnya babus shalah. Dikumpulkan kaidah-kaidah fikih yang membahas tentang salat. Kemudian tentang zakat juga ada kaidah-kaidah fikih yang berhubungan dengan zakat. Begitu seterusnya. Ini ada ya beberapa buku atau kitab kaidah fikih yang membahas kaidah fikih dengan cara seperti ini. Di antaranya adalah kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang beliau beri nama Al-Qawaid An-Nuraniyah. Di antara kitab yang memakai cara ini adalah kitabnya Al-Maqqari. Kitabnya Al-Maqqari dari mazhab Maliki yang beliau kasih nama ya, beliau beri judul kitabnya Al-Qawaid. Ya. Caranya seperti itu. Metodenya adalah menyebutkan kaidah-kaidah fikih berdasarkan kitab-kitab fikih, berdasarkan bab-bab dalam kitab fikih. Ya. Cara yang seperti ini memudahkan seseorang untuk melihat kaidah-kaidah fikih sesuai dengan babnya. Tapi kelemahannya kaidah-kaidah fikih tersebut akan berulang-ulang. Ya. Karena ada kaidah fikih yang memang mencakup semua bab fikih atau hampir semua bab fikih, sehingga kaidah tersebut harus diulang-ulang di setiap bab. Ini kelemahannya. Tapi kelebihannya ya kita bisa ya ketika masuk ke dalam bab fikih tertentu kita bisa melihat kaidah-kaidah fikih yang berhubungan dengan bab tersebut. Termasuk di antara kitab yang membahas kaidah fikih dengan cara seperti ini adalah kitabnya Ibnu Khatib Ad-Dahsyah. Yang beliau ya beri nama kitabnya Mukhtasar Qawaidil Ala'i. Ya, Mukhtasar Qawaidil Ala'i. Ini juga pembahasannya seperti itu ya. Menjelaskan kaidah fikih sesuai dengan bab-bab dalam kitab fikih.
Kemudian yang keempat, ada ya buku-buku yang mengumpulkan kaidah fikih sesuai dengan sumbernya. Ya, sesuai dengan sumbernya. Ada kaidah-kaidah fikih yang bersumber dari Al-Qur'an didahulukan. Kaidah-kaidah fikih yang bersumber dari sunnah Nabi Muhammad SAW setelah itu. Kemudian kaidah fikih yang bersumber misalnya dari ijma', kemudian dari perkataan sahabat, begitu ya. Dikumpulkan sesuai dengan sumber-sumbernya. Ya. Ini juga ada cara yang seperti ini sebagaimana disebutkan dalam buku ini. Kemudian cara yang kelima, yang terakhir adalah mengumpulkan kaidah fikih dengan tanpa memperhatikan urutan sama sekali. Ya, tanpa memperhatikan urutan sama sekali. Jadi muallifnya atau penulisnya ya tidak menggunakan metode tertentu dalam mengumpulkan kaidah fikih tersebut. Di antara yang menulis kitab kaidah fikih dengan metode ini adalah Al-Karkhi dalam kitabnya Ushulul Karkhi. Ya. Tidak ada urutan tertentu dalam kitab tersebut, tapi beliau memang ingin mengumpulkan kaidah-kaidah yang beliau anggap penting saja, dikumpulkan tanpa urutan tertentu. Di antaranya juga ya, kitabnya ulama dari mazhab Hanafi yang bernama Ad-Dabbusi. Beliau punya kitab Ta'sisun Nazar, ya. Ta'sisun Nazar. Ini termasuk di antara kitab kaidah fikih yang awal-awal ya. Dan ini tidak ada urutan tertentunya. Beliau mengumpulkan kaidah fikih mungkin yang beliau anggap itu yang paling penting, beliau kumpulkan. Kemudian di antaranya adalah kitabnya Al-Qarafi. Al-Qarafi punya kitab Al-Furuq. Ya, Al-Furuq. Ini kitab yang sangat masyhur. Di situ banyak sekali kaidah fikih dan tidak ada urutan tertentu. Ya. Inilah ya cara para ulama, metode para ulama dalam menyusun kaidah-kaidah fikih. Ya. Kita sebutkan tadi ada 5 cara. Cara yang pertama, melihat luasnya cakupan kaidah tersebut. Cara yang kedua, melihat kaidah tersebut disusun secara tartibul fiqhi, ya, sebagaimana kitab fikih disusun seperti itu. Kemudian cara yang ketiga adalah yang hijai, yang disusun dengan urutan abjad. Kemudian cara yang keempat disusun dengan melihat sumbernya. Kemudian cara yang kelima ya, yang disusun tanpa melihat, tanpa aturan tertentu, tanpa urutan tertentu, hanya dikumpulkan saja dalam buku tersebut. Ya, inilah yang bisa Ana sampaikan dalam kesempatan kali ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi para pemirsa dan para pendengar ya Radio Roja, dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah Ustaz, jazakallah khairan atas materi yang penuh dengan faedah yang telah antum sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk berikutnya, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, kita akan membuka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang bertanya. Untuk Anda yang bertanya